seperti membangun berhala Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Seperti membangun berhala. Oke, Bukan membangun tempat ibadah, tetapi lebih-lebih kepada seperti membangun berhala. Nah, tujuan bukan membangun tempat ibadah, tetapi seperti membangun tempat berhala. Oke, dengan segala hormat kepada usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya kita ditemani oleh seruput secangkir kopi. Bismillah. Mantap. Oke sahabat, pada kesempatan ini saya akan menanggapi reaction tentang Masjid Al-Jabar yang baru diresmikan oleh Pak Ridwan Kamil, Pak Emil ya, atau Kang Emil sering kita sebut, pada tanggal 30 Desember 2022 kemarin. Dan banyak sekali reaksi terhadap masjid tersebut, dan saya akan reaction mereka ya. Jadi reaksi mereka akan saya reaction juga ya. Ini salah satunya ada sebuah video ya, khususnya di akun Hello ya. Ini di Hello ada sebuah video yang menyebutkan bahwa inilah ciri-ciri kiamat atau akhir zaman kalau masjid itu sudah dijadikan tempat rekreasi. Kita simak video lengkapnya ya. Dia mengupload sebuah foto pemandangan tentang Masjid Al-Jabar, kemudian banyaknya sampah di sana. Kemudian dia mengcaption dengan sebuah kalimat bahwa inilah tanda akhir zaman ya, tanda akhir zaman kalau masjid sudah dimegah-megahkan, dan juga tanda akhir zaman kalau manusia datang ke masjid itu tujuannya untuk bereaksi. Nah, saya mohon nih kepada yang memiliki akun ini, saya orang Jawa Barat, terus terang saya orang Jawa Barat sangat kagum dan sangat senang sekali Pak Gubernur membuat masjid yang dinamakan Al-Jabar sebagai Masjid Agung Provinsi Jawa Barat. Apa salahnya sih kalau kita datang ke masjid ataupun rekreasi ke masjid ya, piknik ke masjid? Itu justru lebih bagus piknik itu ke masjid ya. Setidaknya kalau kita datang ke masjid mendengar azan itu pasti kita melaksanakan sholat ya. Jadi saya mohon untuk reaction-reactionnya tolong kesampingkanlah sesuatu yang sifatnya negatif. Kalau Anda memang tidak sepakat dan tidak setuju, ingin perbaiki persoalan ini, pakailah bahasa yang santun, bahasa yang halus, kemudian berikan kritikan yang bijaksana juga. Jadi jangan menakut-nakuti dengan dalil ya, dengan dalih ini tanda akhir zaman lah. Memang sekarang sedang akhir zaman, sekarang sedang akhir zaman, dan ini merupakan sebuah hal kewajaran. Jika ada sesuatu yang baru kemudian viral, nah watak manusia, sifat manusia itu selalu ingin tahu dan ingin mengetahuinya. Wajar jika warga Jawa Barat yang berada di Sukabumi, yang ada di Bogor ya, yang ada di Cianjur, kemudian datang ke Gede Bage hanya ingin melihat sebuah masjid yang begitu besar yang dibangun oleh gubernurnya. Menurut saya itu wajar ya, menurut saya itu wajar, dan saya yakin di dalam masjid itu ada sistem yang nantinya akan dibuat oleh Pak Gubernur. Adapun sampah, kemudian sampah-sampah yang berserakan, yaitu kembali kepada kedisiplinan mereka
kedisiplinan kita sebagai orang ya. Di dalam channel tersebut disebutkan, di akun tersebut, bahwa mereka yang datang ke sana itu tujuannya hanya berekreasi. Apa bedanya mereka itu dengan Anda ya? Ternyata Anda juga datang ke sana hanya ingin membuat video ya. Membuat video, kemudian mengcaption video itu dengan kalimat-kalimat menurut saya ini nyinyir ya, nyinyiran kepada Masjid Al-Jabar tersebut ya. Apa bedanya kamu juga dengan mereka? Ternyata Anda juga yang membuat video ini datang ke sana hanya untuk membuat konten ya, hanya untuk membuat konten. Nah inilah, jadi saya mohon, saya orang Jawa Barat sangat kagum dan bangga sekali kepada gubernur sekarang ini yang bisa membangun sebuah masjid yang begitu besar. Dan saya harapkan nanti, dan saya berpikir positif, yakin di dalam masjid itu nanti akan dibuatkan semacam sistem bahwa masjid itu harus subur, masjid itu harus makmur dengan kegiatan-kegiatan ketakwaan di dalamnya. Itu yang pertama ya. Kemudian juga nih ada juga reaksi dari Gus Arya. Kita lihat ya bagaimana tanggapan Gus Arya. Seperti membangun berhala Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung, bukan membangun tempat ibadah. Oke, stop dulu. Dia mengatakan seperti membangun berhala. Oke. Kita ulangi ya. Seperti membangun berhala Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Seperti membangun berhala Masjid Al-Jabar yang ada di Bandung. Bukan membangun tempat ibadah, tetapi lebih-lebih kepada seperti membangun berhala. Nah tujuan Bukan membangun tempat ibadah, tapi seperti membangun tempat berhala. buat apa? Untuk bermegah-megahan membangun masjid, lupa di bawah rakyatnya masih banyak orang-orang yang kelaparan. Bagaimana ini bisa disebut sebagai kemuliaan? Lihatlah dengan membangun semegah-megahnya tempat ibadah, tetapi ibadah-ibadah yang kecil itu apakah penuh dengan orang-orang yang menjalankan sholat di dalamnya? Oke, dengan segala hormat kepada Gus Arya, tolonglah Anda seorang ulama, Anda seorang kiai, berbicaralah dengan hikmah, berbicaralah dengan bijak ya, berbicaralah dengan bijak. Jangan asal memberikan tanggapan yang menggiring opini masyarakat untuk berpikir bahwa Masjid Al-Jabar adalah sebuah berhala. Sebab Anda mengatakan seolah-olah Masjid Al-Jabar ini dibangun untuk sebuah berhala. Jadi yang datang ke masjid itu bukan untuk menyembah Allah, tapi mengagung-agungkan masjid itu. Saya orang Jawa Barat dan saya pernah ke Al-Jabar waktu pembukaan, dan saya tidak pernah sama sekali pun menyembah Al-Jabar. Tidak pernah menyembah. Saya yakin warga Jawa Barat tidak menyembah Al-Jabar ya. Justru di sana saya semakin kagum dengan arsitektur yang begitu indah, arsitektur yang begitu luas ya. Saya justru lebih kagum dan lebih memahasucikan Allah, memahbesarkan Allah ya. Allah ini luar biasa, telah menciptakan manusia yang bisa berpikir seperti itu, bisa menciptakan, bisa membuat semacam masjid Allah yang begitu besar dan luar biasa. Jadi saya mohon kepada Gus Arya, tolong Anda seorang kiai, seorang ustadz, menyampaikan pernyataan itu yang bijak ya. Kalau Anda memang misalkan Anda punya saran, punya usul, bicaralah ya. Seharusnya Anda berkata, wahai Pak Gubernur, tolong supaya masjid ini tidak jadi berhala, tolonglah isi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan takwa, kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu lebih fair dan lebih bijak. Jangan sampai menjustis seolah-olah Masjid Al-Jabar ini dibangun seperti berhala ya, seperti berhala ya. Kita tahulah apa itu namanya berhala. Nah, apa bedanya dengan kita datang ke Mekah dan kita tidak menyembah Ka'bah ya, kita tidak menyembah Hajar Aswad. Ini semacam seperti opini orang-orang non-Islam yang akan menggiring umat Islam supaya jauh dari masjid. Apa bedanya masjid itu berhala ya? Mereka juga menyembah masjid. Enggak, kita enggak menyembah masjid. Jadi saya mohon kepada Gus, saya yakin Gus dan saya mengetahui bahwa di Masjid Al-Jabar ini nantinya akan dibuat semacam kegiatan untuk seluruh warga Jawa Barat, kegiatan keagamaan. Pak
Ridwan Kamil ini sudah menghubungi berbagai macam ormas yang ada di Jawa Barat itu. Nanti ormas-ormas itu akan dikondisikan membuat jadwal pengajiannya masing-masing. Seperti Nahdlatul Ulama, misalkan biasanya sebulan sekali melakukan pengajiannya di kantor, misalnya di kantor Jawa Barat ya, Nahdlatul Ulama NU. Nah, oleh Pak Gubernur nanti bisa dilaksanakannya di Al-Jabar. Begitupun juga dengan Persis, misalkan sebulan sekali Persis mengadakan atau seminggu sekali mengadakan di pimpinan pusatnya, maka akan dialihkanlah kepada Masjid Al-Jabar. Itu lebih elok dan lebih bagus, dan saya yakin ya, saya yakin Masjid Al-Jabar ini akan dijadikan semacam sentral kegiatan umat Islam Jawa Barat. Nah, Gus Arya mengatakan, apalah artinya membangun masjid yang begitu bermegah-megahan tetapi kondisi rakyatnya sangat miskin. Nah, nanti juga kalau Pak Gubernur tidak membuat masjid, nanti disindir lagi kok gubernur nggak bisa membuat masjid ya. Nanti kalau Pak Gubernur membuat masjid kecil, dikritik lagi, kok setingkat gubernur bikin masjidnya kecil. Kalau masjid misalkan yang kecil-kecil di masyarakat, masjid-masjid yang kecil-kecil di masyarakat tidak ada jamaahnya, itu tugas Gus sebagai kiai, sebagai ulama, menggiring supaya umatnya itu datang ke masjid berjamaah. Dan saya berharap mudah-mudahan dari Al-Jabar ini menjadi sebuah sentral kegiatan umat Islam, dan di sanalah akan tercipta pemahaman betapa wajibnya seorang laki-laki misalkan untuk sholat berjamaah di masjid, dan ini bisa menyuburkan masjid-masjid kecil yang lain gitu. Jadi saya mohon seorang Gus, seorang kiai, bolehlah pantas dan juga elok mengatakan hal semacam itu. Saya orang Jawa Barat, tidak pernah merasakan dan tidak pernah sedikit pun, bahkan tidak ada sedikit pun dalam benak kami, apalagi dengan perbuatan nyata, menganggap bahwa Al-Jabar ini sebagai berhala. Tidak, ya, kami tidak seperti itu. Nah, saya mohon kepada Gus dan yang lainnya, sampai kapan umat Islam itu akan begitu? Ada sedikit orang Islam maju, kemudian kita nyinyirin, yuk kita sama-sama bersatu lah. Kita sama-sama bersatu. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil juga suatu saat kan mengundang Gus Arya untuk ceramah nanti di Masjid Al-Jabar. Nanti jangan sampai Gus Arya ketika diundang untuk ceramah, Gus Arya kan akhirnya berbenturan dengan ego nih. Dulu saya pernah mengatakan Al-Jabar itu sebagai berhala, saya harus ceramah di sana. Nah, di sanalah Gus akan diuji antara keimanan dengan ego dan hawa nafsunya. Kalau datang saya malu udah menyebutkan udah menyebutkan ini sebagai berhala, kalau tidak datang aduh sayang sekali, misalkan begitu ya. Jadi saya mohon, dan saya orang Jawa Barat, tersinggung sih tidak ya, saya tidak tersinggung, saya hanya aneh sajalah sepangkat ustadz mengatakannya dengan dengan berhikmah ya. Kita harus bijaksana. Bukan saya membela Pak Ridwan, Pak Emil, bukan ya, saya tidak membela Pak Emil. Saya juga karena orang Jawa Barat justru kagum dengan kita memiliki sebuah sentral ya, masjid. Terus terang ya, bukan saya membela gubernurnya, tetapi saya lebih respect kepada Pak Gubernur untuk memiliki, karena Jawa Barat ini belum memiliki masjid agung nih, masjidnya belum memiliki masjid agung, masjid pusat se-Jawa Barat gitu, nggak pernah. Kalau ada masjid agung di Bandung ya, di alun-alun Bandung, itu sudah diakuisisi oleh Kota Bandung, dan itu sudah masjidnya khusus orang Bandung, alun-alun Bandung ya. Nah, Jawa Barat ini kan sejarahnya begitu, jadi Jawa Barat ini belum memiliki masjid ya, makanya dibuatkanlah Al-Jabar ini. Dan Al-Jabar ini periodenya Pak Gubernur yang lalu, Pak Aher ya, Pak Ahmad Heriawan, tahun 2017 dibangunnya Masjid Al-Jabar itu Pak Ridwan Kamil itu masih menjabat sebagai wali kota. Nah, oke sahabat, kemudian ada yang mengcaption juga di TikTok. Kita lihat ya, di TikTok ada yang ibu-ibu yang sedang tari TikTok di halaman masjid, kita lihat ya. Nah, ini bukan berarti saya membela yang joget TikTok, kan sekarang itu kan memanglah watak ibu-ibu sosial media kan begitu ya.
di mana ada momen-momen, ada spot-spot yang begitu cantik, spot-spot yang begitu indah, langsung mereka adrenalin mereka sebagai di sosial medianya langsung terangkat ya. Spontanitas mereka membuat video untuk viral nantinya, baik di TikTok ataupun di media sosial yang lainnya. Itu masih mending karena mereka melakukannya bukan di dalam masjid, ingat, bukan di dalam masjid, tapi itu di luar masjid, di halaman masjid, itu masih bisa ditolerir. Tetapi walaupun demikian, saya mohon kepada warga Jawa Barat yang datang ke Al-Jabar, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, tolong jaga kebersihan, jaga kebersihan. Karena kalau bapak-bapak, kalau kita semuanya menjaga kebersihan, berarti kita sudah menjaga kehormatan nama baik agama kita sebagai Islam. Ingat loh, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hanya Islam yang memiliki konsep kebersihan. Itu bukan slogan, itu bukan kata-kata mutiara, tapi itu adalah pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bapak-bapak sedang makan, kemudian sampahnya dan kita belum menemukan tempat sampah, kantongan dululah, oleh sendiri bawa, sampai kita menemukan tempat sampah baru kita buang, jangan berserakan. Jadi itu saja masukan dari saya mah. Beri para pengunjung, please saya mohon jaga nama baik Al-Jabar, jaga nama baik Jawa Barat, khususnya jaga nama baik umat Islam, bahwa konsep kebersihan itu milik kita ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa, kalau kita melihat sampah, pungutlah gitu sampah itu, karena kebersihan itu bukan apa-apa, tapi itu merupakan milik kita semua. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi terakhir, tolong kita bersatu umat Islam, jangan nyinyirin terus ketika karya orang lain. Kita lihat ke depannya, bagaimana Al-Jabar ini ke depannya benar-benar apakah akan menjadi sentral kegiatan umat Islam Jawa Barat. Jika ada umat Jawa Barat, warga Jawa Barat yang terkesan dan penasaran ingin datang ke Al-Jabar, jangan disalahkan. Sifat manusia begitu, selalu ingin tahu yang baru-baru. Jangan disalahkan, mereka datang, dan mereka datang ke Masjid Al-Jabar, piknik dari rumahnya, tetap ya tujuan mereka itu ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid itu, dan itu bukan bagian daripada berhala. Apa salahnya kita membangun masjid yang megah? Apa salahnya kita membangun masjid yang begitu besar? Yang paling intinya, masjid besar, besar juga isinya, besar juga umatnya. Saya yakin mudah-mudahan itu menjadi sentral umat Islam Jawa Barat ya, daripada kita membangun masjid kecil, udah kecil nggak ada jamaahnya kan, itu lebih parah lagi gitu. Lebih baik besar sekalipun jamaahnya juga besar. Jangan nyiir, kita support semuanya, kita dukung umat Islam untuk maju dan bergerak di Jawa Barat, jangan saling menjatuhkan. Salam santuy dari saya, satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.